cara nulis khot. Plus wala yartafi'u yakinu tuhrin au hadatsin bidhonni dihi. Orang yang yakin ya, orang yang yakin bahwa dirinya suci, maka sifat yakinnya itu nggak bisa hilang. Al yakinu la yuzalu bis syak. Soalnya sudah yakin. Jadi sesuatu yang yakin itu nggak bisa hilang, nggak bisa dikalahkan dengan sifatnya dzon, nggak bisa. Nah, apalagi kalau dengan dzon saja nggak bisa, apalagi dengan syak, apalagi dengan waham, nggak bisa. Ya, betul. Jadi al yakin la yuzalu bisyak. Jadi layar tafi'u yakinu tuhrin au hadatsin bidhonni diddihi. Kalau misalkan yakin hadas, ya hadas berarti kondisinya adalah sedang hadas. Jadi kondisinya sedang hadas. Maka dalam kondisi semacam itu nggak boleh terus kemudian diyakinkan bahwasanya dirinya itu sedang suci, nggak boleh. Diyakinkan itu nggak boleh. Jadi kalau yakin hadas, ya hadas, wudhu lagi. Ya, terus berikutnya wala bisyaki fihil mafhum bil ula. Jadi termasuk kalau dengan dzon saja itu nggak bisa menggugurkan, apalagi dengan syak. Wa huma muradul asli bi ta'biri bisyak al mahmuli ala mutlaqit taraddud. Jadi kalau misalkan dalam kondisi syak, jadi kalau dalam kondisi syak kan berarti kondisi ragu-ragu, mondar-mandir, suci apa enggak, suci apa hadas, misalkan dalam kondisi semacam itu, maka baru kalau kondisinya semacam itu fayakhudhu bil yakini istishaban lahu. Jadi kalau misalkan kondisinya mondar-mandir, fayakhudhu bil yakini istishaban lahu. Jadi ngambil yang sisi yang kira-kira yang lebih kuat ke arah yakin. Jadi sisi yang lebih kuat ke arah yakin. Yang diyakini apa? Kalau yang diyakini ternyata adalah suci, berarti suci. Kalau yang diyakini kok ternyata yang diyakini kok condongnya kok ke hadas, berarti ya hadas. Itu namanya istishaban, mencari korinah atau mencari penjelas, mencari murajjih istilahnya. Jadi mencari murajjih itu ya qaul penguat, indikator penguat. Saya ini tadi suci apa enggak ya? Oh, suci kayaknya, misalkan gitu. Suci kayaknya saya belum kentut sama sekali. Apa yang menyebabkan kamu kok yakin bahwa kamu suci? Tadi itu saya sehabis sholat maghrib, saya itu nggak kemana-mana, saya itu masih ngajar ini, terus kemudian ke sana, saya nggak merasa kentut sama sekali. Oh, berarti saya masih suci. Ya, itu namanya murajjih. Hal yang semacam itu namanya murajjih. Beda dengan gini, saya tadi suci apa enggak ya? Kelihatannya saya tadi habis ke sana, terus ketemu sama sepupu. Pada waktu sama sepupu tadi saya bersentuhan apa enggak ya? Dengan sepupu kalau misalkan sepupu perempuan biasanya kan namanya sepupu. Terus kadang-kadang jeblak black kadang-kadang. Pak Sam itu kalau dengan sepupu black gitu kan. Misalkan seperti itu. Terus kondisinya bagaimana? Kalau kok kelihatannya iya kayaknya tadi sempat sentuhan juga nih. Ya sudah, berarti hadas. Berarti sedang hadas. Itu namanya faktor murajjih yang semacam itu. Mencari indikator, mencari faktor penguat. Oh, bahwasannya saya itu tadi itu habis dari sini, terus kelihatannya saya tadi bersentuhan, berarti saya kondisinya sekarang hadas. Soalnya apa? Kita harus melakukan hal semacam itu, harus istishab semacam itu tadi. Itu tadi namanya kan istishab. Istishab itu berusaha untuk mencari pendekatan yang kira-kira bisa menguatkan salah satu dari apa yang kita yakini.
seperti kayak suci atau hadas, suci atau hadas, itu namanya mencari faktor penguatnya tadi, itu namanya adalah istishab. Ya, mencari madinah atau mencari murajjih tadi itu namanya adalah istishab. Nah, itu untuk tata caranya, untuk mencari keyakinan. Soalnya apalah? Soalnya wudhu itu kan biasanya ada orang yang sering tajdidal wudhu, ya kan? Hukumnya tajdidal wudhu itu hukumnya apa? Hah? Sunnah apa wajib? Hukumnya sunnah apa wajib? Hukumnya tajdidal wudhu itu termasuk sunnah apa wajib? Hah? Sunnah. Tafsil apanya? Tafsil. Tajdidal wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Kalau membuang air kan? Udah lagi tajdidal wudhu kok ini. Hukum tajdidal wudhu itu hukumnya secara nafsul wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Alhasil kalau misalkan sampean itu belum batal, jadi gitu loh, belum batal, yakin belum batal, terus kemudian sampean membiasakan diri tajdidal wudhu dengan hukumnya yang sunnah, dengan hukumnya yang sunnah, terus kamu niatkan sebagai wajib misalkan, maka seolah-olah hukum wudhu yang pertama itu menjadi batal. Ya, terus yang boleh menjadi yang mana? Berarti hukum wudhu yang kedua, hukum wudhu yang tajdid tadi hukumnya menjadi. Jadi kalau dihukumi sebagai wajib loh. Jadi hukum wudhu yang pertama itu menjadi hilang, diganti menjadi hukum wudhu yang kedua. Berbeda kalau misalkan ditempatkan menjadi sunnah. Nah, kalau ditempatkan menjadi sunnah, maka hukum wudhu yang pertama nggak batal. Hukum wudhu yang kedua itu adalah mencari kesunahan untuk melanggengkan yang namanya senantiasa suci, jadi gitu loh. Nah, makanya kemudian karena hukum wudhu tajdidal wudhu tadi itu sifatnya kalau misalkan diniatkan sebagai wajib itu bisa membatalkan yang pertama, maka dari itu memastikan hukum wudhu yang pertama itu batal, itu hukumnya adalah menjadi termasuk bagian dari cara istishab. Jadi nggak sembarangan tiap kali mau sholat terus tiba-tiba wudhu sembarangan. Jadi nggak gitu. Jadi harus dipastikan dulu wudhu saya yang pertama tadi batal apa enggak. Jadi gitu. Ya, paham. Jadi gitu. Jadi memastikan hukum wudhu yang pertama batal apa tidak. Kalau ternyata kok dipastikan ternyata hukumnya batal, kalau saya tadi sempat begini. Nah, kalau batal semacam itu maka hukumnya langsung diputus batal. Kalau tidak diputus batal berarti sampean wajib untuk wudhu ulang. Niatnya wudhu ulangnya berarti bukan tajdidal wudhu, berarti niatnya adalah wudhu li raf'il hadas. Jadi gitu. Wudhu li raf'il hadas. Itu yang penting untuk yang penting untuk difahami. Dah ya, itu ya. Terus sebentar, mau tanya, ada yang tanya? Apakah ada ngambil 2 kali, nanti kalau batas 1 masih ada 1 gitu kan? Oh, enggak ada. Aneh-aneh, double. Enggak ada. Kamu wudhu 2 kali, sama-sama niatnya wajib. Yang berlaku hukumnya adalah wudhu yang terakhir. Iya. Hukum wudhu yang pertama bagaimana? Hukum wudhu yang pertama yang enggak sah. Soalnya sudah diperbarui. Sama dengan misalkan sampean sholat wajib, sholat jamaah gitu ya. Sholat jamaah zuhur misalkan. Sampean habis sholat jamaah di kamar.
diramal. Terus kemudian sampean beralih lagi sholat jamaah lagi, sholat yang sama, sholat jamaah lagi di musola. Sholat jamaah yang pertama tadi hukumnya menjadi bagaimana? Berubah menjadi sunnah. Terus sholat jamaah yang di musola yang lebih afdol itu yang diterima sebagai sholat jamaah. Itu kalau untuk jamaah sholat. Tapi kalau untuk wudhu, kalau misalkan kok wudhu 2 kali, padahal yang pertama belum batal, yang kedua kemudian wudhu dengan yang kedua, maka wudhu yang pertama menjadi batal. Yang diterima adalah wudhu yang kedua, wudhu yang baru. Jadi yang diterima wudhu yang baru. Makanya kalau orang yang semakin paham fikih itu harus semakin hati-hati dalam hukum. Jadi kalau orang sudah belajar fikih kok nggak hati-hati dalam hukum, nggak semakin hati-hati, nggak semakin waspada dalam hukum, ya alamat itu. Jadi alamat. Jadi bisa menjadi ahlu fusak. Jadi ahlu fusak, apa fusak? Orang yang rusak hukumnya. Jadi orang kalau sudah jadi ahli fikih itu, sudah belajar fikih itu harus lebih hati-hati, harus lebih wirai, harus lebih menjaga diri. Berat jadi ahli fikih itu berat. Jadi orang yang paham fikih itu berat. Soalnya orang yang pelajari fikih, jadi orang yang pelajari fikih itu memang kalau di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu kan disebutkan ya para aulia itu sebenarnya ya para ahli fikih itu. Aulianya Allah itu sebenarnya adalah para ahli fikih itu. Ya, kalau sudah tahu yang semacam ini kan berarti jadi tambah semangat. Jadi sampean itu kalau belajar fikih berarti sampean itu siap-siap untuk menjadi aulianya Allah, jadi gitu. Jadi kekasihnya Allah. Tanpa sampean sadari seolah-olah sampean itu menjadi kekasihnya Allah. Dah gitu. Allah alam sab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.